Stoikisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Filsafat ini menekankan pentingnya pengendalian diri, kebijaksanaan dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah atau hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup sesuai dengan kebajikan dan alam, serta mengelola emosi dengan cara yang rasional. Fokus utamanya adalah mengembangkan kontrol diri dan ketahanan mental dengan menerima kenyataan hidup apa adanya, sambil berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inti ajaran Stoikisme adalah kita harus bisa fokus pada yang bisa dikendalikan. Stoikisme membagi dunia menjadi dua hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, tindakan dan sikap kita, dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kejadian eksternal contohnya, pendapat orang lain, sikap orang lain terhadap kita, dan seterusnya. Stoikisme mengajarkan untuk hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Omongan orang lain gak usah dipikirin. Kemudian juga penerimaan terhadap takdir. Hidup penuh dengan hal-hal yang tidak pasti dan tidak adil. Stoikisme mengajarkan untuk menerima ini tanpa mengeluh atau merasa menjadi korban. Berserah saja. Dan kemudian inti Stoikisme yang berikutnya adalah kebajikan sebagai tujuan hidup. Kebahagiaan sejati dicapai dengan hidup sesuai dengan kebajikan seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Stoikisme melatih kita untuk tidak reaktif terhadap hal-hal di luar kendali kita, sehingga kita tidak mudah tersinggung atau menjadi panik begitu. Penganut Stoikisme cenderung lebih mampu menghadapi stres, mengelola, memanage stres, manage anger, ya, memanage kemarahannya, ya, dan kesulitan hidup dengan tenang, ya, karena mereka berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Dengan mengurangi ketergantungan pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan, penganut Stoik atau Stoikisme dapat menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri dan situasi yang ada bisa dinikmati. Alih-alih mengeluh, Stoikisme mendorong kita untuk bertindak dan memperbaiki diri. Karena Stoikisme mengajarkan tidak bereaksi berlebihan terhadap emosi, ada resiko memang, yakni menjadi terlalu cuek atau tidak peka terhadap perasaan orang lain. Jika salah diterapkan, Stoikisme juga bisa membuat seseorang terlalu menerima keadaan dan tidak berusaha untuk memperbaiki situasi yang sedang menghimpitnya. Jadi bisa seperti orang yang tidak lagi ada gairah hidup begitu. Ya. Stoikisme adalah alat yang kuat sebenarnya untuk menghadapi tantangan hidup, tapi harus diimbangi dengan kemanusiaan dan empati. Jangan sampai kita menjadi terlalu kaku atau menjadi dingin gitu. Gunakan Stoikisme untuk membangun ketahanan mental, tapi tetap terbuka terhadap emosi dan hubungan dengan orang lain atau sesama. Hidup adalah keseimbangan antara menerima apa yang tidak bisa dirubah dan berusaha untuk mengubah apa yang bisa kita ubah. Sebagai orang percaya, sebagai Kristen sejati, beberapa prinsip Stoikisme ini seperti pengendalian diri bisa sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Namun ada perbedaan penting. Stoikisme itu percaya manusia harus mengendalikan dirinya sendiri, sedangkan kekristenan mengajarkan bahwa kekuatan sejati kita itu berasal dari Allah, from above, bukan dari diri kita. Kalau saya akan menggunakan kebijaksanaan Stoikisme, tapi tetap bergantung penuh pada Allah, bukan hanya pada diri sendiri. Bagaimana dengan Anda? Semoga dicerahkan. God bless you. Jesus bless you more and more. And hallelujah.